Saya di sini, ini pohon beringin di belakang saya. Saya tanam, sekarang usia sudah menjadi 5 tahun. Jadi dia punya cabang-cabang dari pohon ini, itu saya berusaha supaya dia tertidur, supaya mendapatkan sumber di sini. Jadi ada tanam-tanam kayu seperti ini, tujuannya supaya dia punya cabang ini dia tertidur. Jadi untuk mendapatkan tempat sumber di sini. Jadi setiap daun-daun kering yang jatuh seperti ini itu setiap pagi atau sore saya selalu membersihkannya, karena bagi saya itu sesuatu yang merusak lingkungan, itu mengganggu konsentrasi saya. Karena itu saya setiap pagi sore saya membersihkannya, daun-daun yang jatuh. Jadi ini terlihat ada beberapa daun-daun ini, saya akan angkat. Terlihat kurang karena rutin saya membersihkan. Jadi tidak hanya daun ini, daun apa saja yang ada di sekitar lingkungan halaman saya itu saya rutin membersihkan. Jadi bagi saya, orang yang datang kepada saya jalan-jalan atau keperluan apa, kepentingan apa yang mau datang ke saya, ketika datang dia membuang sampah di lingkungan saya, itu lebih bagus tidak usah datang kalau niatnya seperti itu ya. Niat orang yang datang itu mau membuang sampah di lingkungan saya, itu jangan datang, karena saya mengangkat orang yang buang sampah itu sama saja saya memboros waktu, energi saya. Jadi cukup saya bisa angkat sampah-sampah yang jatuh dari daun pohon ini, atau ya sampah-sampah yang lain seperti sampah botol plastik, ludah pinang, atau lain sebagainya. Itu kalau orang lain yang datang ke tempat saya lalu membuangnya, kemudian saya angkat, itu macam merasa membuat saya ini terluka. Karena itu bukan saya yang buang, itu kan orang yang lain yang datang dari sana lalu membuang. Jadi menurut saya kebersihan itu paling penting, karena itu bagian dari kesehatan untuk saya. Jadi seperti itu, setiap orang yang datang itu harusnya bukan datang hanya ke tempat saya, tetapi pergi kemana saja harusnya itu kita mematuhi, menghormati peraturan yang dibuat dalam setiap lingkungan orang masing-masing itu. Karena sudah pasti lingkungan orang itu sudah dibuat peraturan-peraturan tertentu, baik itu tentang kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang kebersihan lingkungan, kita datang ke rumah orang, itu di situ kalau ada orang bilang jangan membuang sampah, ludah pinang atau apapun, itu wajib hukumnya kita harus ikut. Jadi seperti larangan seperti yang ini, larangan seperti ini itu sebenarnya tidak harus kita tulis, ya. Cukup kita membersihkan lingkungan itu bersih saja, itu orang akan memahami bahwa lingkungan yang bersih ini tidak layak membuang sampah. Tapi karena ada sebagian banyak manusia yang tidak sadar akan kebersihan, sehingga perlu ada tulisan-tulisan yang memberitahukan kepada orang bahwa tidak boleh buang sampah.
Itu karena sebagian besar manusia kadang lalai dalam menjaga kebersihan. Jadi seperti itu, kalau orang yang datang ke orang lain itu perlu sekali untuk menghormati, menghargai peraturan yang dibuat orang di situ. Kita tidak bisa hidup di lingkungan orang dengan suka-suka. Kita hidup di lingkungan yang suka-suka itu lingkungan yang kamu hidup suka-suka. Tapi kalau lingkungan yang sudah diatur dalam semua hal tentang kebersihan, tentang segala macam itu harus mengikuti pada lingkungan yang ada. Tidak bisa kita melakukan sesuka hati. Jadi sekali lagi di sini tuh potongan rokok saja saya larang. Makan pinang lalu tinggalkan kulit di sini ini saya larang. Karena itu mengganggu pemandangan saya. Jadi kalau lingkungan yang kotor itu mengganggu pemandangan saya. Maka di sekitar saya itu tidak ada namanya sampah plastik. Kalau ada pun bukan saya menghasilkan. Ini sumpah bukan saya menghasilkan, tapi orang yang datang itu mungkin mereka datang beli botol fit atau beli apa, lalu mereka makan, minum, tinggalkan di sini lalu pergi. Maka kedapatan sampah-sampah plastik. Karena ada sebagian namanya sampah itu, ada sebagian juga yang saya gunakan. Seperti sampah-sampah yang ini, botol-botol fit ini kan saya kumpul untuk keperluan saya yang lain. Jadi tidak ada sampah yang saya buang. Yang saya buang itu mungkin kaleng fit yang kecil, karena yang besar itu saya biasa pakai. Kemudian kaleng susu atau sarden, ya macam-macam begitu yang saya buang. Tapi sampah yang bisa saya gunakan itu saya selalu gunakan. Jadi sekali lagi kalau datang ke rumah orang itu penting sekali untuk mematuhi peraturan yang ada. Jangan melakukan kehidupannya itu suka-suka. Kemudian satu hal lagi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa kita datang ke rumah orang itu perbedaan yang ada di lingkungan itu jangan kita terlalu bertanya untuk melakukannya sesuai dengan apa yang kita pikir. Itu salah menurut saya. Misalnya seperti ini, pohon ini orang bilang begini, ini kenapa terlalu pendek, coba dia agak sedikit tinggi lalu bikin seperti ini. Nah, pertanyaan seperti itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa yang dia lakukan itu konsep, kemudian terjadi seperti apa, itu kan sudah dirancang dalam pikirannya. Jadi sesuatu itu jangan kita mengarahkan atau memaksakan orang untuk melakukan menurut pikiran diri kita. Itu salah, sesuatu yang salah. Jadi teman-teman, saya kasih tahu supaya kita jalan ke rumah orang atau berkunjung ke suatu tempat, penting sekali untuk kita mengikuti keadaan atau lingkungan yang ada. Tidak boleh kita melakukannya pada lingkungan tertentu itu dengan sesuka hati. Jadi kalau kita jalan di suatu taman yang disiapkan oleh pemerintah, di situ kalau dibilang jangan buang sampah di sembarang tempat, berarti kita tidak boleh buang sampah sembarang tempat. Sekalipun itu kita makan pinang, baru buang ludah pinang, atau kulit pinang, atau kita beli air dan buang botol atau puntungan rokok, apapun namanya sampah tidak boleh buang kalau di situ dilarang untuk tidak membuang sampah. Kita harus menghormati, menghargai peraturan-peraturan yang dibuat dalam lingkungan tertentu itu supaya itu menjadi kebiasaan untuk kita hidup.
Yaitu seperti itu, mungkin kira-kira seperti yang saya jelaskan. Mudah-mudahan lewat video yang saya bagikan ini, kalau datang ke lingkungan itu perlu sekali untuk mematuhi, menghormati peraturan-peraturan yang dibuat dalam suatu lingkungan tertentu itu, supaya kita ini menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu, kurang lebih. Salam untuk kami semua. Dan jangan lupa selalu bersyukur dalam segala hal, baik di waktu susah maupun di waktu senang.